Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman cerita, kali ini saya akan menceritakan kisah inspiratif dari sosok Yusuf Hamka. Mungkin kalian sudah pada tahu pada sosok Yusuf Hamka. Beliau yang saat ini dikenal sebagai bos jalan tol dengan kekayaan yang fantastis, dan beliau merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Tapi dari fakta yang disebutkan semua di atas, apakah kalian tahu jika Yusuf Hamka pada awalnya hanya seorang pedagang asongan yang bercita-cita menjadi tukang parkir? Nah, bagaimana ceritanya sosok Yusuf Hamka berada di titik saat ini menjadi pengusaha jalan tol yang kaya raya? Simak terus ceritanya di video ini hanya di Ada Cerita. Yusuf Hamka lahir di Jakarta 5 Desember 1957 dengan nama Alon Joseph. Pria yang akrab disapa Babah Alun ini lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Tionghoa. Ia adalah anak keempat dari pasangan Dr. Joseph Suhaimi SH dan Suwanti Suhaimi. Kedua orang tuanya merupakan seorang guru dan dosen di salah satu universitas Jakarta. Yusuf menghabiskan masa kecilnya di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ia menjalani hidup keras di masa kecilnya. Terlahir dari keluarga seorang guru membuat Yusuf terdidik dan baik. Namun, di sisi lain uang jajan sekolah Yusuf bisa dibilang hanya pas-pasan. Yusuf bercerita, dulu dia menabung hingga seminggu untuk membeli es lilin. Karena keadaan inilah memotivasi Yusuf untuk menghasilkan uang sendiri. Hingga suatu hari, temannya menawari Yusuf untuk membantu ibunya berjualan es mambo. Sejak saat itulah Yusuf menjadi pedagang asongan, dari menjual es mambo sampai kacang-kacangan untuk menambah uang jajan. Kegiatan itu biasa dia lakukan sepulang sekolah keliling di sekitar Masjid Istiqlal. Yusuf mengaku sedari kecil dia tidak pernah malu untuk berjualan, karena baginya selama tidak mencuri atau menipu, kenapa harus malu? Waktu kecil, Yusuf punya mimpi untuk menjadi orang sukses. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara untuk mewujudkannya. Dulu, Yusuf sering datang ke toko buku untuk menumpang baca di sana. Dari buku komik hingga buku tentang bagaimana menjadi sukses. Walau pada awalnya Yusuf mengira apa yang diterapkan, apa yang dijelaskan di dalam buku hanya sebatas teori. Namun tanpa disadari, buku yang telah dibaca membentuk pola pikirnya. Seperti menepati janji, bertanggung jawab, loyalitas, dan sebagainya. Dan inilah yang menjadi pondasi untuk Yusuf hingga menjadi seperti saat ini. Ada yang menarik dari Yusuf. Saat masih SMA, mimpi Yusuf sangat sederhana. Waktu itu, dia hanya bercita-cita untuk jadi tukang parkir. Yusuf bertanya pada temannya yang menjadi tukang parkir di daerah Pasar Baru. Berapa penghasilan dalam sehari? 10 sampai 15 ribu, kata temannya. Bayangkan saja, bakmi pada waktu itu seharga 300 perak. Nah, itulah alasannya kenapa Yusuf tergiur dengan pekerjaan itu. Setelah lulus SMA, Yusuf melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta, Bisnis Administrasi Columbia College Vancouver, Kanada, dan Administrasi Negara FISIP Universitas Jayabaya, Jakarta. Namun dari semua kampus yang dia lalui, tak ada satupun yang sampai lulus. Karena baginya, sekolah hanya untuk mengetahui sistematika berpikir, belajar, dan mengerti. Jadi, dia merasa tidak perlu gelar. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nama Alon Joseph menjadi Yusuf Hamka? Pada waktu umur 24 tahun, Yusuf masuk Islam yang dibimbing oleh ulama besar Indonesia, yaitu Buya Hamka. Nah, saat itu juga Yusuf dijadikan anak angkat Buya Hamka dan diberi nama Muhammad Yusuf Hamka. Di usianya yang beranjak dewasa, Yusuf kembali ke Samarinda tempat keluarganya berasal. Dan disitulah Yusuf mulai belajar tentang usaha kayu. Hidup di Samarinda tidaklah mudah.
apalagi rumah yang ditempatinya berada di tengah hutan. Bahkan mau makan saja, Yusuf harus menyeberangi Sungai Mahakam yang sangat jauh untuk beli telur di kampung seberang. Tentu saja Yusuf menemukan banyak rintangan, salah satunya yaitu bertemu hewan buas seperti buaya. Tak hanya itu saja, terkadang Yusuf Hamka juga harus makan ikan hasil memancing dari jamban. Biasanya Yusuf akan makan ikan jika tidak memiliki uang untuk membeli telur. Bisnis kayu lapis atau triplek Yusuf Hamka bisa dibilang sangat sukses. Bahkan Yusuf bercerita jika waktu itu dirinya sempat mempekerjakan belasan ribu orang. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan itu harus ditutup. Lantaran Yusuf Hamka menganggap pemerintah mempersulit usahanya. Dia mengatakan tidak dilayani secara administratif oleh Menteri Kehutanan akibat tidak bayar dana reboisasi hingga uang urunan asosiasi $10 per kubik. Akibat dari hal tersebut, Yusuf Hamka mengaku harus kehilangan bisnisnya hingga tidak memiliki pekerjaan apapun maupun teman selama 14 tahun. Tak berhenti di situ saja, penderitaan Yusuf Hamka kian semakin lengkap ketika pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter. Waktu itu dolar dari 1.000 jadi 10.000. Yusuf yang punya falas seketika rugi ratusan juta dolar hanya dalam waktu 3 jam. Serangkaian masalah ini benar-benar membuat Yusuf sangat terpuruk. Dia sampai berhari-hari tidak bisa makan lantaran memikirkan semua kejadian itu. Namun di tengah keterpurukan, beruntungnya sang istri masih setia mendampingi dan memberi kekuatan yang seolah-olah menjadi malaikat baginya. Yusuf hanya bisa pasrah, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa sembari berdoa untuk selalu diberi kesehatan dan kesempatan sekali lagi untuk memulai semuanya kembali. 14 tahun berlalu, tepatnya tahun 2012, Yusuf Hamka diberi kepercayaan untuk menjadi direktur utama di perusahaan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk. Dari situ, karirnya semakin melejit hingga akhirnya jadi pemilik dari perusahaan tersebut dengan menjadi pemegang saham mayoritas. Dan dari bisnis inilah Yusuf Hamka bisa menghasilkan 5-6 miliar per hari. Menjadi kaya raya lantas tak membuatnya menjadi sombong. Seperti moto yang tertulis di akun media sosialnya, Yusuf Hamka berkata, "Banyak duit, jangan sombong. Nggak banyak duit, jangan bohong. Nggak punya duit, jangan nyolong." Dengan kekayaan itu, Yusuf Hamka menjadi semakin dermawan sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Sang Maha Kuasa. Seperti halnya, sejak tahun 2011, Yusuf selalu mengadakan acara buka puasa gratis setiap bulan Ramadan. Yusuf Hamka mulai berpikir, kenapa untuk berbagi hanya di bulan Ramadan saja? Sedangkan rezeki yang ia terima, Yusuf nikmati setiap hari. Dari pemikiran itu, Yusuf ingin beramal setiap hari melalui nasi kuning. Dengan warung pojok halal, Yusuf menjual nasi kuning, sayur hingga lauk pauknya seharga 3.000. Tujuannya untuk kaum duafa dan masyarakat yang kurang mampu. Menariknya, kenapa Yusuf tidak menyediakan makanan gratis setiap hari? Karena menurutnya, jika orang terbiasa beli nasi kuning seharga 10.000, kemudian dia membeli seharga 3.000, maka dia akan menyisihkan uangnya untuk berbagi kepada orang lain. Dan itulah yang diharapkan Yusuf, agar orang-orang bisa berbagi kebaikan pada orang lain. Pada awalnya, Yusuf Hamka menyediakan uang 2 miliar untuk operasional warung selama setahun. Tapi selama 4 bulan berjalan, dia baru mengeluarkan uang sebesar 10 juta rupiah. Ternyata, warung yang didirikan Yusuf mendorong orang lain untuk ikut berbagi kebaikan melaluinya. Dan sumbangan dari berbagai pihak inilah yang menopang dari pengeluaran operasional warungnya. Uniknya, makanan yang dijual di warung pojok halal tidak memasak sendiri, melainkan ia memasuk makanan dari warung sebelah. Karena memang warung ini didirikan bukan untuk menyaingi yang lain, melainkan selain untuk berbagi,
Yusuf Hamka juga ingin mensejahterakan masyarakat sekitar, apalagi mereka berjualan untuk kehidupan keluarganya. Kebaikan Yusuf Hamka tak berhenti sampai di situ. Sejak tahun 2017, Yusuf punya cita-cita membangun 1000 masjid. Cita-cita mulia ini dimulai dari membangun masjid di kolong tol layang Tanjung Priuk. Proyek ini pun terus berlanjut ke berbagai wilayah yang lain. Cita-cita membangun 1000 masjid ini tidak harus membangun dari awal, melainkan bisa diwujudkan juga melalui renovasi. Semua ini dia lakukan sebagai bentuk rasa syukur terhadap berkah yang telah diterimanya selama ini. Sampai saat ini, kekayaan Yusuf Hamka ditaksir mencapai 15 triliun rupiah. Nah, itulah sederet cerita menarik dari kisah perjalanan Yusuf Hamka. Dari kisah perjalanan Yusuf Hamka ini, hal apa yang bisa kamu petik sebagai pelajaran? Coba ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian semua.